Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Yang terhormat Ibu Ramawati Oktaviana SEMM selaku dosen mata kuliah Teori Akuntansi. Kami dari kelompok 3, yaitu saya Davina, Saka, dan Rike akan menyampaikan materi bab 5, yaitu perumusan teori akuntansi. Pengertiannya, teori akuntansi adalah suatu konsep, definisi, dan prinsip yang saling berkaitan secara sistematis untuk memberikan gambaran, penjelasan, serta prediksi terhadap berbagai fenomena akuntansi. Menurut Vernon Camp, tahun 1986, teori akuntansi merupakan sistem komprehensif yang terdiri dari postulat atau asumsi dasar, definisi, tujuan akuntansi, prinsip atau standar, prosedur, dan metode. Tujuan utamanya adalah menyediakan kerangka umum untuk menilai dan mengembangkan praktik akuntansi. Fungsi. Menurut Vernon Camp, tahun 1986, teori akuntansi berfungsi untuk 1. Menjadi pedoman penyusunan standar akuntansi, 2. Menyelesaikan masalah akuntansi saat belum ada standar resmi, 3. Menjadi dasar judgement dalam laporan keuangan, 4. Meningkatkan pemahaman pengguna laporan, dan terakhir, meningkatkan kualitas dan daya banding laporan keuangan. Dimensi teori. Dimensi teori menurut Kenneth Asmus yaitu 1. Reductionism, yaitu teori berawal dari asumsi dasar. 2. Instrumentalism, yaitu teori digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan. 3. Realism, yaitu teori menggambarkan fenomena nyata. Progresi evolusi paradigma sains. Menurut Kuhn tahun 1970, teori ilmiah dan perkembangan ilmu memiliki sifat revolusi. Artinya, terjadi proses yang terus-menerus untuk mengubah suatu teori yang tidak sesuai lagi atau incompatible dan menggantikannya dengan teori yang lain. Menurut Kuhn, siklus ilmu itu dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Prescience. Di sini tidak ada ide atau ilmu yang diterima umum. 2. Perkembangan berbagai pemikiran atau school of thought. 3. Munculnya paradigma yang dominan. 4. Muncul anomali. Dan 5. Timbul krisis ilmu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saka, kepadanya dipersilakan. Selanjutnya ada kebijakan akuntansi. Teori akuntansi berkaitan erat dengan penyusunan kebijaksanaan akuntansi. Teori bersama faktor politik dan kondisi sistem ekonomi akan menentukan pembuatan kebijaksanaan akuntansi. Jadi pembuatan kebijaksanaan akuntansi itu berdasarkan teori akuntansi, faktor politik, dan kondisi ekonomi suatu negara. Selanjutnya ada metode konstruksi teori akuntansi. Yang pertama itu ada metode deskriptif atau pragmatik. Apa yang terjadi? Metode ini menjelaskan praktik akuntansi yang berlaku serta mengamati perilaku akuntan dalam praktik. Yang kedua ada psikological pragmatik, yaitu metode yang mengamati reaksi pengguna laporan keuangan terhadap informasi akuntansi. Yang ketiga ada metode normatif di era 1950 sampai 1960. Apa yang seharusnya? Metode ini berorientasi pada aturan ideal dan menentukan praktik yang seharusnya diterapkan. Dan yang keempat ada metode positif di era 1970-an. Berdasarkan penelitian empiris, menggunakan hipotesis dan pengujian statistik, serta menjelaskan fenomena yang nyata. Selanjutnya ada struktur hubung teoritis. Berdasarkan tujuan dan cara penjelasannya, teori akuntansi umumnya dibagi menjadi 3 struktur hubung utama. Yang pertama ada teori sintaktik, yaitu fokus utamanya hubungan logis antara aturan akuntansi, struktur pengumpulan data, dan pelaporan fisik. Pertanyaan yang dijawab yaitu bagaimana format laporan ini sebaiknya disusun secara logis. Yang kedua ada semantik. Fokus utamanya yaitu hubungan antara simbol atau angka dalam laporan keuangan dengan realitas ekonomi dunia nyata. Pertanyaan yang dijawab itu yaitu
apakah angka aset di neraca benar-benar menggambarkan nilai ekonomis yang saat ini? Yang ketiga ada teori pragmatik, yaitu pengaruh informasi akuntan terhadap perilaku penggunaan laporan seperti investor, manajer, dan kreditor. Pertanyaan yang dijawab yaitu apakah pengumuman laba ini akan membuat investor memberi saham perusahaan? Lalu ada kriteria penentu kebenaran teori. Yang pertama ada kebenaran dogmatis atau bisa disebut dengan sesuatu dianggap benar karena dinyatakan oleh pihak yang memiliki otoritas atau kekuasaan resmi. Contohnya seperti aturan yang dikeluarkan IAI atau FASB. Yang kedua ada kebenaran terbukti sendiri atau self-evident, yaitu kebenaran yang didasarkan pada logika umum, kebijaksanaan yang lazim, atau pengetahuan umum yang tidak perlu diuji lagi secara rumit. Dan yang ketiga ada kebenaran ilmiah atau scientific, yaitu kebenaran yang harus dibuktikan secara objektif melalui metode riset terstruktur, pengumpulan data, dan pengujian empiris yang terketat. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rika Aprilia. Baik, selanjutnya ada pendekatan dalam perumusan teori akuntansi. Pendekatan ini dibagi menjadi 3 guys. Yang pertama ada pendekatan informal yang dibagi menjadi pragmatis yang didasarkan pada kegunaan praktis dan relevansi penyelesaian masalah di lapangan, dan otoriter yaitu dirumuskan oleh organisasi profesi resmi yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan standar. Yang kedua, terdapat pendekatan teoritis klasik. Pendekatan ini dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama ada deduktif, yaitu berpikir dari umum ke khusus, yang dimulai dari menentukan tujuan dan postulat umum untuk menarik teknik akuntansi yang spesifik. Yang kedua ada induktif, yaitu berpikir dari khusus ke umum untuk mengamati berbagai praktik atau fakta empiris berulang untuk ditarik menjadi kesimpulan atau prinsip umum. Dan yang ketiga, terdapat pendekatan teoritis kontemporer. Pendekatan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada etik, yaitu mengutamakan nilai moral universal, seperti keadilan, kebenaran, dan kewajaran bagi semua pihak. Yang kedua, ada sosiologis, yaitu menilai teknik akuntansi dari dampak sosialnya terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Yang ketiga, ada ekonomi, yaitu memilih metode akuntansi berdasarkan pengaruhnya terhadap indikator makroekonomi nasional. Dan yang terakhir, ada elektif, yaitu pendekatan kombinasi yang memilih berbagai metode terbaik sesuai dengan kebutuhan praktis. Kesimpulan dari pemaparan materi pada pertemuan kali ini yaitu teori akuntansi berfungsi sebagai landasan logis atau the why untuk memandu praktik keuangan dan membatasi alternatif pencatatan yang membingungkan. Teori ini bersifat dinamis dan terus berevolusi merespons perkembangan bisnis melalui berbagai pendekatan, baik yang bersifat praktis otoriter, penalaran deduktif-induktif, hingga pendekatan berdampak luas seperti etik, sosiologis, dan ekonomi. Mengingat pentingnya keselarasan dengan lingkungan lokal, Indonesia yang saat ini masih mengadopsi standar internasional IFRS memiliki tantangan jangka panjang untuk membangun kerangka teori akuntansinya sendiri yang digali dari kondisi sosial ekonomi tanah air. Sekian materi presentasi kami pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.